Sehingga terkadang ada orang yang baik, hatinya itu baik, dapat nasihat, sehingga dia kepingin kembali ke dalam ajaran Islam, kembali kepada syariah, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dengan hatinya yang baik. Akan tapi ketika salah belajar, salah berguru, akhirnya menjelek-jelekan orang tuanya sendiri, mengkafirkan orang tuanya sendiri, ribut sama saudaranya, ribut sama keluarganya, sehingga ngelihat kaum muslimin dengan pandangan apa? Intikos, meremehkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih berkaitan tentang ijtihad. Beliau berkata dalam kitabnya, ila an qala walasna nadda'i ghalqi abwabil ijtihad bal huwa maftuhun ala masarihi ila yaumil qiyamah walakin liman kana ahlan lidzalika wa tahaqqaqa bi ahliyatil istinbat wa arafa ma yajibu an ya'rifa min nasikhin wa mansukh wa mujma' alaih fa inna fadlullahi wasi'un wal mawahib minah wallahu dzul fadlil azim. Ya. Kemudian beliau menjelaskan ya, bahwasanya pintu ijtihad itu senantiasa dibuka. Ya, tidak mungkin seorang itu menutup pintu ijtihad. Ya. Jadi setiap orang yang dia punya kemampuan, ya, sampai seperti kemampuannya Imam Hanafi, sampai kemampuannya Imam Syafi'i, sampai kemampuannya setara dengan Imam Malik, sampai seperti kemampuannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kalau sampai ke derajat itu, ya dia boleh untuk apa? Berijtihad. Ya. Tapi kalau seandainya tidak sampai ke situ, maka tidak mungkin seseorang itu berijtihad. Ya. Maka beliau di sini mengatakan bukan berarti kita menutup pintu ijtihad, akan tetapi ijtihad itu diperbolehkan bagi orang yang betul-betul pantas untuk jadi mujtahid. Orang yang betul-betul dia itu bisa untuk menistimbat hukum dan dia tahu hukum berkaitan tentang nasikh wal mansukh. Ya, berkaitan dengan mana ayat yang mansukh, yang sudah dihapus hukumnya oleh Allah. Ada yang mansukh qiraatan, ada yang Al-Quran itu dihapus bacaannya dihapus tapi hukumnya masih tetap. Ada yang apa? Masih ada di Al-Quran, masih dibaca tapi sudah diganti hukumnya. Ya. Sehingga orang yang mau berijtihad maka dia harus tahu itu hukum itu. Ya, ayat ini sudah digantikan dengan ayat yang lain atau tidak. Dan juga dia harus tahu perkara yang mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh para ulama. Fa inna fadlullah wasi', karena sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala itu luas. Artinya apa? Meskipun misalkan di akhir zaman mungkin ya, ada kemungkinan yang besar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilmu yang luas kepada orang-orang di akhir zaman, ya. Jadi tidak ada apa? Tidak mungkin, artinya tidak ditutup sama sekali pintu ijtihad. Ya, ya mungkin di zaman sekarang sahabat itu ada orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas sampai dia itu mengklaim ya mujtahid, tapi jarang sekali. Ya. Tapi fadlullah wasih. Tapi Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu menjelaskan bahwasanya ya karunia Allah itu besar. Ya mungkin saja. Ya. Naam, qad yahabullahu ta'ala li ba'di ibadihi fathan fil Qur'an wa fahman fis sunnah nabawiyah yu'ahiluhu li muraja'ati ba'dil masail aw al-hath ala ba'dil qadaya aw istidhar fahm jadid aw al-wusul ila ma'rifatin ba'dal haqa'iq aw ma'rifati hukmu ba'dil nawazil wal waqa'i wa ta'siruha illa anna dhalika la yusamu bi fi majmu'i ila darajal ijtihadil mutlaq. Kemudian beliau menjelaskan, ya terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemampuan
kepada para ulama, ya, pada para sholihin, ya, sehingga dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pemahamannya tentang Al-Qur'an. Jadi dia memahami Quran berbeda daripada yang lain, ya. Atau dia dikasih pemahaman yang luas tentang sunnah nabawiyah, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Atau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa untuk memperbaiki atau untuk mengkoreksi sebagian masalah. Atau dia bisa untuk menyelesaikan satu permasalahan. Atau dia memiliki pemahaman yang baru, ya. Atau dia bisa untuk, ya, mengambil hukum dari kejadian-kejadian yang dulu, ya. Akan tetapi itu tidak sampai ke derajat apa? Mujtahid mutlak. Ya, jadi memang banyak daripada ulama yang dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang baru, ya, ilmu yang baru, ya. Kemudian dia dapat apa namanya? Ya, pembahasan yang detail yang baru. Terkadang merubah suatu hukum karena dapat daripada dalil-dalil yang lain, ya, ngambil kesimpulan atau dia memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang lain. Tapi meskipun demikian itu tidak sampai ke derajat ijtihad atau mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu seperti para imam madhab. Bal yakunu bahizan aw sahibun nadhar wa ra'yu fad-da'wal ijtihad mimman laysa ahlan lahu kalimatan haqq urida biha batil. Ya, wa mawdu'u fitnah an hilyatil haqqil atil. Ya. Akan tetapi dia bisa dinamakan sebagai peneliti atau seorang yang memiliki pendapat tertentu. Sehingga kalau seandainya orang ini mengklaim ijtihad, ya, padahal dia bukan seorang yang pantas untuk dikatakan ijtihad, maka apa? Maka itu adalah kalimat yang hak tapi diinginkan batil. Kalimatnya benar tapi tujuannya apa? Batil. Jadi cuma di sebagian aja. Ya, cuma dikatakan cuma sebagian mujtahid aja, tidak sampai apa mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak itu besar sekali. Wa tadlisil lil haqqi wa tanfir an mutaba'ati sunnah wal jamaah wa mukhalafatan lil jumhur. Ya, sehingga orang yang mengklaim seperti ini bisa apa? Bisa memalsukan suatu kebenaran sehingga menjadikan orang-orang itu jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan dia sampai keluar daripada jumhurul ulama, kebanyakan daripada ulama. Wa kam bulina ma'asyaral muslimin bijuhala yuhibbuna tafriqa kalimatid din wa yalmizuna al-a'immah al-mutaqaddimin wa yuqiduna naral fitan wa yushawwihuna sum'atal ulama wa yuhibbuna al-mukhalafa fi kulli syai' wa ra'al masalih wa ita'atan lisyaitan wa hubban lil madah wa talaban lirriyasah wa tafriqan li kalimah wa tashwisan 'alal awam. Kemudian beliau mengatakan berapa banyak, ya, kita kaum muslimin yang diuji dengan sebagian orang yang jahil, ya, orang-orang yang bodoh, yang mereka itu memang sukanya untuk memecah belah kaum muslimin. Mereka sukanya mengejek daripada ulama-ulama terdahulu. Ya, kita ngelihat sekarang, ya, Imam Ghazali, Hafiz, ulama-ulama terdahulu, Imam Nawawi dan lain sebagainya daripada ulama-ulama terdahulu, terkadang sama mereka itu diejek habis-habisan. Nah, oh ini tidak sesuai dengan sunnah, oh ini, ya, sesuai dengan kebiasaan mereka. Mereka terkadang menjelek-jelekkan daripada ulama-ulama terdahulu. Dan mereka sukanya apa? Menimbulkan api fitnah. Mereka menjelekkan sum'ah ulama. Ya. Orang awam ini melihat ulama sebagai sesuatu yang jadi panutan. Akan tapi dengan mereka malah dijelek-jelekkan. Jadi pamornya itu dielekkan sama mereka. Waliyadzubillah. Wa yuhibbuna al-mukhalafa fi kulli syai', dan dia sukanya beda dengan kebanyakan daripada kaum muslimin fi kulli syai', di segala sesuatu. Ya, makanya terkadang pemahaman yang semacam ini ketika masuk ke Indonesia geger.
Nah, kita biasanya nurut sama ulama, kita biasanya nurut sama kiai, kita biasanya nurut sama ustadz. Wah ini enggak, ini bid'ah, ini enggak boleh, ini salah, ini bukan sunnah. Yang sunnah seperti ini, yang sunnah seperti ini masjid sunnah, ini ulama sunnah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Berarti sebelum-sebelumnya tidak ada yang sunnah. Sebelum-sebelumnya kiai-kiai itu tidak tahu sunnah. Habaib-habaib, ulama-ulama tidak tahu sunnah. Mereka belajar dari mana kalau tidak tahu sunnah? Ya. Yang sampai ada hukum di dalam Indonesia, ada hukum nikah, ada hukum talak. Itu dari mana kalau tidak ambil daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, hukum Nabi Muhammad SAW. Banyak hukum-hukum yang di Indonesia ini ya berasal daripada agama Islam. Ya, pokoknya suka mukhalafah, suka berbeda sama setiap orang. Nah, ini eman-eman ya. Sayang kalau seandainya seorang itu ngikut sama mereka, ya. Kenapa? Wara al-masalih. Karena ada tujuan tertentu, ada kepentingan tertentu, ada apa? Keinginan yang ingin mereka capai. Wa ita'atan li syaitan, dan tunduk sama syaitan, nurut sama syaitan, ya. Wa hubban limadah, dan cinta kepada apa? Materi. Ujung-ujungnya kembali kemana? UUD. Ujung-ujung duit. Wa talaban liriyasa, dan ingin menggapai daripada kekuasaan. Ya, yang paling dihormati, pengen berkuasa, pengen jadi menjabat sesuatu, ya. La ilaha illallah. Wa tafriqan lil kalimah, dan suka untuk apa? Tidak suka kalau kaum muslimin itu bersatu. Wa tashwisan alal awam, dan membuat bingung orang awam. Orang awam yang bingung, kesian. Ya, orang awam itu yang bingung, ya. Sehingga terkadang ada orang yang baik, hatinya itu baik, dapat nasihat, sehingga dia kepingin kembali ke dalam ajaran Islam, kembali kepada syariah, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dengan hatinya yang baik. Akan tapi ketika salah belajar, salah berguru, akhirnya menjelek-jelekkan orang tuanya sendiri, mengkafirkan orang tuanya sendiri, ribut sama saudaranya, ribut sama keluarganya, sehingga ngelihat kaum muslimin dengan pandangan apa? Intikos, meremehkan. Ya. Aslinya apa? Aslinya kesian. Ini memang orang betul-betul apa? Betul-betul kepingin hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi gara-gara salah akhirnya dia malah meremehkan kaum muslimin, ya. Sehingga kalau seandainya kita dapat teman-teman yang semacam itu, kasihani, kasih rahmat yang lebih, ajak sedikit-sedikit, ya. Diajak untuk apa namanya? Berpikir sedikit, jangan ditinggalkan, jangan diabaikan, karena aslinya dia termasuk orang yang baik, jiwanya itu baik, karena kepingin hijrah, karena kepingin dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita kalau seandainya punya teman seperti itu, kita tarik, ya, kita lebih sabar, ya, meskipun dia itu nanti menjelek-jelekkan guru-guru kita, menjelekkan amalan kita, menjelekkan daripada adat kita, ya, sabar, ya, karena aslinya dia termasuk orang yang baik. Hanya perlu apa? Akhlak sedikit daripada kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala merubahnya. Tapi kalau seandainya dia tetap bersikukuh, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidayah. Kita hanya apa? Tugas kita hanya menyampaikan saja. Fayadkhuluna alaihi min babil hath 'ala an-nazar wal bahth wa talab al-adillah ila qadhiyah anna al-ijtihad wajib wa at-taqlid haram. Hakadha yutlaquna hadhihi al-qadhiyah 'ala ma hiya 'alaihi fa baqiya al-'ami mutakhabbitan fi manahati min al-ilmi al-mawhum wal bahth al-maz'um. Sampai apa? Mereka itu memerintahkan orang awam supaya apa? Supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Suruh ngelihat ke Al-Quran, suruh ngambil hadis. Sehingga mereka diperintahkan apa? Untuk mencari dalil. Ya, minta dalil.
Sampai permasalahannya mereka itu mengatakan bahwasanya ijtihad itu wajib wa taklid haram. Berijtihad itu wajib bagi setiap orang. Dan taklid itu apa? Ngikuti para ulama terdahulu haram. Nah, ini sampai masalah seperti makanya kalau seandainya kita ngasih tahu hukum, mereka itu langsung tanya hadisnya mana, dalilnya mana. Ya, dalilnya mana? Kenapa kok seperti ini? Nah, proses untuk jadi istimbat dari hadis sampai hukum itu apa? Ya, agak panjang ya. Dan terkadang tidak semua orang awam bisa memahami. Ya. Kenapa kok tidak ngambil hadis ini, ngambilnya hadis ini? Kenapa kok ya, ngambil kesimpulan ini? Itu hanya para ulama kajian ngaji di pondok-pondok itu. Ya. Tapi kalau orang awam, ya, biasanya ya kita tinggal tanya sama Ustadz, Ustadz ini hukumnya apa? Begini, begini, begini. Tidak perlu tanya dalil. Ya, kalau seandainya kita sudah tahu bahwasanya ini ulama ya, yang kita tahu ilmunya, kita tahu guru-gurunya, ya betul-betul yang belajar, dia ngambil daripada guru-gurunya, ya sudah kita cukup apa? Tanya untuk sebagai orang awam. Tanya. Ya. Tidak apa? Tidak malah adu argumen. Ya, apalagi di media sosial. Sudah dijelaskan mana dalilnya. Sunnahnya apa? Sunnahnya mana? Hadisnya mana? Bagaimana kalau wow, la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Kalau seandainya dia itu mulai belajar daripada kitab-kitab yang mukhtasar, ringkesan-ringkesan belajar sedikit aja, dia bakal paham. Akan tapi enggak, karena masalahnya ini tadi disuruh apa? Ijtihad langsung ngambil daripada sunnah, pengambil daripada Al-Quran. Akhirnya jeklek. Enggak kuat. Ya. Taklid haram, enggak boleh. Ya, jadi kita itu enggak boleh ngikuti Imam Syafi'i. Ya, suruh beristihad dewe. Ya. Sampai seperti itu ya. Ya. Hakadha yudlaquna hadhil qadhiyah ala ma hiya alaih. Ya, mereka itu sampai mengistilahkan, memutlakan masalahnya sampai seperti itu. Ijtihad itu wajib dan taklid itu haram. Sehingga orang awam ini kebingungan. Ya, akhirnya dia tidak taklid, akhirnya dia juga ada ijtihad setengah-setengah. Akhirnya apa? Kebingungan sendiri. Akhirnya hancur. Banyak daripada orang-orang yang kebingungan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya apa? Tadinya pengen hijrah. Dia betul-betul kepingin ke agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai berubah. Akan tapi ketika dia ngelihat agama ini kok berat, agama ini kok sempit, agama ini kok sulit semuanya, akhirnya lama-lama apa? Tidak kuat. Akhirnya lama-lama mulai menjauh. Yang tadinya pakai cadar lepas cadarnya, yang tadinya pakai jilbab lepas jilbabnya, yang tadinya pakai baju panjang lepas baju panjangnya, mulai pakai celana. Pertama pakai celana apa? Rotok longgar sidik, lama-lama pakai jin ketat sidik. Awalnya apa? Ya, awalnya sudah hijrah, tapi gara-gara ngeliat kok abot menagama ya. Ini tidak boleh, ini haram. Nah, akhirnya apa? Mental sendiri. Fala huwa baki ala ma hiya alaih. Ya, ala ma huwa alaih wala hum apa nih? Alimuhu liyasna'u minhu mujtahidan. Ya. Sehingga orang awam itu tidak diajari dan juga mereka itu kebingungan sendiri, ya. Tidak belajar, ya tidak sampai istihad. Ya, sampai makom istihad itu berat sekali. Wong kita ini kalau misalkan sampai derajat mufti aja di dalam mazhab Syafi'i wangil luar biasa. Ya, apalagi sampai punya madhab. Nah, tapi kalau di Indonesia insya Allah gampang buat madhab. Ya, macam-macam ya. Ada yang madhabnya pakai bahasa ini, ada yang bahasa semut, ada yang bahasa macam-macam. Ya, madhabnya itu macam-macam. Tapi kalau madhab syariat angel, ya, tidak sampai ke situ ya. Wa man dalladhi yaqulu bi anna al-ijtihad wajib ala jami'in nas wa fihim al-awam wal juhala wa arbabil sana'i. Ya. Kemudian beliau Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan siapa yang mengatakan bahwasanya ijtihad itu wajib bagi setiap orang. Padahal di antara masyarakat itu ada orang awam, ada orang-orang yang jahil. Artinya ya orang-orang yang tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kekuatan di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Ya. Ada juga orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya.
Orang sibuk di pasar, orang sibuk keterampilan, disuruh ekstrak hukum daripada Al-Quran sama hadis. Kadang belum bisa sholat, kadang setiap orang disuruh mustahid. Ini ngawur ini. Qala kana. Nah, fa in kana yunkiru wujuduhum wa in kana yunkiru wujudahum fil ummah fatilka mukabarah lil hissi wa inkar al musyahadah. Kalau seandainya mereka itu apa? Mengingkari wujud mereka, ya, mengingkari keberadaan mereka, maka itu termasuk apa? Termasuk menolak daripada yang zahir, ya, mengingkari sesuatu yang terlihat mata. Ya, pasti ada orang awam, pasti ada orang-orang yang sibuknya dengan dunia. Wong di zaman sahabat Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad SAW, sebagian sahabat ada yang sibuk dengan apa? Dengan kebunnya, ada yang dengan perang, ada yang berdagang, sehingga mereka itu terkadang tidak duduk terus sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang duduk sama Rasulullah sering itu ya orang-orang yang apa? Ahlus sufah, orang-orang yang tinggal di masjid Nabi Muhammad SAW, mereka sering duduk sama Nabi. Tapi sebagian besar para sahabat ya, mereka tidak duduk, mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing, sehingga ada ulama us-sahabah. Wa in kana ya'tarifu wujud al-awam al-mutajina ila taglid fala syakka anna taglid al-awam li ahli al-qurun thalatha as-sabiqina min al-a'imma al-akabir aula wa haq min taglidi ghairihim. Kalau seandainya mereka itu menyatakan memang ada orang awam yang mereka itu perlu untuk taklid, maka tidak diragukan lagi orang awam yang taklid kepada orang-orang atau para ulama yang ada di generasi salaf itu lebih utama bagi mereka daripada mereka taklid kepada selain mereka. Makanya ketika ada orang tua tanya kepada salah satu syekh tentang satu hukum, ya syekh bagaimana hukumnya ini? Maka saya yang jawab, kamu pengen jawaban daripada Al-Quran, hadis, atau kamu kepingin jawaban daripada jawabannya Imam Syafi'i? Maka ibu ini tadi, orang tua ini tadi mengatakan, saya kepingin jawaban daripada Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i lebih pinter, lebih paham memahami Al-Quran dan hadis daripada engkau. Sehingga orang awam yang ngikuti generasi salaf, maka itu apa? Paling bagus ya, daripada ngikuti yang lain. Kenapa? Faqad syahidan Nabi SAW lahumul bil khairiyah. Faqala khairan nas karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi Muhammad SAW sudah apa? Memberikan kesaksian. Dan kesaksian Nabi itu shadiq, sungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Sebaik-baik abad adalah abadku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian abad berikutnya. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian abad berikutnya. Jadi 3 generasi, 3 abad. Ya, abadnya Nabi, zamannya Nabi, ya, zamannya sahabat, zamannya tabi'in. Itu generasi terbaik dengan kesaksian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga di zaman 3 generasi ini adalah sudah dibenarkan oleh Nabi, ini generasi terbaik. Bahkan madhab mereka itu ya sudah intinya gini, Nabi sudah ngasih kesaksian, madhabnya juga bersih, madhabnya juga teratur, ya, cita rasanya masih murni. Bagaimana kemudian mereka orang awam meninggalkan generasi ini, kemudian hukumnya itu dinukil dari ulama ke ulama, ulama ke ulama, daripada yang mutawatir, ya, yang banyak, dari yang banyak sampai ke sekarang. Bagaimana mungkin kemudian orang-orang yang sekarang diperintahkan untuk meninggalkan madhab yang bersih itu tadi untuk ngikut pemikiran ulama-ulama yang sekarang, orang-orang yang sekarang, atau orang-orang yang berada di abad ke-10 atau abad ke-9, abad yang ke-7. Bagaimana mungkin? Ya, maka beliau mengatakan awam ngikuti daripada 3 ulama generasi salaf itu adalah taklid yang paling terbaik, ya, daripada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal.
Ya, wa laysal qasdu min hadza an-nail min syakhsiyati dzatiyah aw tahqir ahad bi'aini. Fa inna dzalika amrun la ya'ni bihi al-aqil wa la yata'allam minhu al-jahil. Ma li jarhi bimayyit ilam. Maka beliau negaskan, beliau mengatakan pembahasan semacam ini kami ini bukan kepingin untuk menjelekkan pribadi seseorang, enggak. Hati-hati. Jadi kalau terkadang kita membahas semacam ini, beliau mengatakan apa? Kami tidak sedang mengejek pribadinya seseorang atau meremehkan pribadinya seseorang. Karena seorang yang berakil tidak mungkin mengerjakan seperti itu. Dan orang yang jahil, dia juga tidak akan merasa seperti itu. Katanya beliau, orang kalau sudah mayit, ya, maka kalau dicubit ya dia tidak merasa sakit. Nah, jadi kalau seandainya mengecek ya istilahnya menjelek-jelekkan orang yang jahil ya percuma, ya ndak ngefek. Ya. Innamal qasdu min dzalika irsyadul muslimin wa tanbihil muta'allimin li tadbiris salaf as-salihin wal hath ala jam'i syamri wa tauhidil kalimah. Ya. Sesungguhnya tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang jahil, ya. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau belajar supaya apa? Supaya mereka betul-betul menghormati daripada ulama ussalaf yang sholihin dan supaya menggabungkan kalimatnya supaya kaum muslimin apa? Menjadi satu. Fa inna dzalika akmal wa aham wa haq min ma badzalat lahul himam, ya, karena untuk menyatukan kaum muslimin adalah sesuatu yang paling sempurna, yang paling pantas untuk kita kerahkan semangat kita. Wa nahnu ahwaj ilal witham min tafarruqi yudhibul quwwah wal istidad wa tada'al alaina al umam tada'iyal aklah ala qusa wa nahnu fi ghamrati sahun. Karena sesungguhnya kita sangat amat perlu untuk bersatu. Karena kalau seandainya kita itu tidak bersatu, maka umat-umat itu bakal memakan kita. Ya, sama ketika rayap itu memakan apa? Memakan kayu. Ya, sedikit, akhirnya kita habis disebabkan kaum muslimin apa? Tidak bersatu. Sehingga hendaknya kita ngikuti daripada generasi salaf, para salafun shalih, daripada para ulama. Ya, jangan sampai akunya ngikuti salaf, tapi ketika di cross check ternyata tidak ngikuti salaf. Ya, mengklaim sunnah, tapi tidak melaksanakan sunnah sepenuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti daripada para salafun saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pemahaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala maksiat zahiran dan batinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.